Kita sangat prihatin akan teror saat ini berada di Indonesia. Ada teror bom gereja di Makassar dan ada lone wolf atau pelaku tunggal di kantor kepolisian. Dan saya hanya mengingatkan di akademi dulu, kalau kita belajar, maka pelajaran dasar tentang teror, nomor 1, teror adalah act of war. Ingat sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa teror adalah act of war. Act itu adalah tindakan, war adalah perang. Jadi terorisme adalah bentuk perang terkecil. Dan perang terkecil adalah perang sel. Jadi pelakunya tunggal, pelakunya kecil. Jadi itu disebut perang teror. Nah, karena statusnya perang, kondisi ini bukan tindakan kriminal biasa, maka kadang-kadang polisi melakukan eksekusi dalam tanda petik karena statusnya sudah teror. Nah, ada pelajaran dasar teman-teman, ini mungkin bocoran sedikit bagaimana kaum shadow atau orang-orang yang makan sekolah di akademi kemiliteran itu berpikir. Nomor 1, jika ada fenomena, maka di pikiran mereka, di pikiran kami atau di pikiran Anda, tanyanya begini, who is benefiting? Siapa sih yang diuntungkan, gitu ya? Nah, siapa yang diuntungkan? Dialah yang bermain. Ya, sekali lagi, sabar. Apakah teror, siapa nih yang diuntungkan teror bom Makassar? Sabar, sabar, sekali lagi. Kemudian, teror di negara berkembang digunakan untuk merubah pemerintahan. Teror di negara maju merubah kebijakan. Ya, ini pelajaran dasar di akademi. Kita ulangi lagi. Jika ada sebuah tindakan teror terjadi di sebuah negara berkembang, maka pelaku teror tersebut cita-citanya adalah merubah pemerintahan. Di sebuah negara maju atau modern, tindakan teror dipakai untuk merubah kebijakan. Jadi, jika teror ini terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini pelaku terornya tidak pernah declare mau apa. Jadi pilihan teror ini, kacamata kita, kacamata orang bodoh nih ya, kacamata Sontoloyo, orang bodoh. Sontoloyo kan orang bodoh ngaku pinter gitu ya. Orang bodoh kayak saya ini mengatakan bahwa kayaknya mau merubah kebijakan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada kebijakan dan kebijakan itu menguntungkan sesuatu atau kelompok. Dialah kira-kira yang menunggangi. Sekali lagi, belum tentu dia melakukan. Dia cuma riding the wave. Ada wave-nya, dia cuma main surfing aja, memanfaatkan itu. Dan siapapun itu, ini hanya otak nakal kita bahwa membuat kita tidak selalu gaduh. Yang kedua adalah peristiwa di Balongan. Balongan ini agak sedikit berbeda karena terlalu dekat dengan peristiwa bom di Makassar. Sehingga otak nakalnya seorang shadow bertanya, Balongan itu benar-benar kejadian human error, kesalahan manusia, atau kecelakaan karena stupidity, kebodohan, atau sabotase, gitu ya. Kita balik sekarang, refinery atau kilang minyak ada banyak di Indonesia, ada di Balongan, ada di Cilacap, ada di Bontang gitu ya. Kalau Anda saya kasih korek api, 5 deh, bukan 1. Anda jalan dan perintah saya ke Anda adalah bakar tuh Balongan, atau bakar tuh Cilacap, kilang Cilacap gitu ya. Itu benda semuanya dari besi. Mau itu pipa galvanis, pipa besi, kemudian valve-nya dari besi, tank farm-nya semua dari besi gitu ya. Yang bisa kebakar mananya gitu ya. Oke, mungkin kabel listrik bisa kebakar. Ya udah, positif negatif Anda colokin jebret itu nanti kebakar. Dia paling shutdown itu nanti si keringnya ya mati. Udah. Apakah kebakaran? Belum tentu. Berarti Anda harus bolongin itu, atau orang Anda harus gergaji itu baru Anda bakar gitu ya. Pertanyaannya emang nggak ada kamera gitu ya. Nah, jadi pertanyaan dalam hati ini, otak liar kita, Anda tahu bahwa saat ini Amerika
dan China, nah ini gua harus ngomong apa adanya, Amerika dan Tiongkok memiliki armada atau angkatan perang bukan 3 matra lagi. Kalau Indonesia kan punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, punya 3 matra. Kalau mereka punya, dulu aja sudah 5, yaitu mereka punya Coast Guard, dan angkatan lautnya dibagi 2, ada Marine, ada Navy. Ya, sekali lagi, Navy adalah perang naval, perang kapal laut. Kalau Marine adalah perang daratnya angkatan laut. Jadi mereka punya 3, dan saat ini Amerika dan Tiongkok memiliki matra ke-6, yaitu namanya Space Army, di mana Amerika dengan satelitnya dan memiliki magnetic laser beam, bukan kayak film Star Wars ada cahaya yang berjalan, karena magnetik itu seperti SWL ya, itu kalau kita sonar yang untuk batu ginjal itu ya. Dan Amerika punya, bisa tembak dari satelit. Tiongkok juga punya, bisa dari kapal, dari barge dan lain sebagainya. Ini Balongan jangan-jangan Depok pantai juga pakai itu gitu ya. Sekali lagi, ini belum tentu benar. Kalau itu sabotage, nggak segampang membakar tadi, harus pakai yang alat canggih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan sabotase ini hanya pemikiran liar dari seorang Sontoloyo, seorang bosman yang wong bodoh ngaku pinter ini. Tapi saya harap ini bukan sabotase. Saya harap ini yang kedua, yaitu memang kegoblokan, memang kebodohan, sehingga kebakaran terjadi di Balongan. Nah, kalau ini kejadiannya di Jepang, rasanya pejabatnya ada yang udah ambil katana, sudah harakiri, sudah bunuh diri gitu ya. Atau mengundurkan diri lah setidak-tidaknya. Tapi sejauh ini kok belum ada yang melakukan, pejabatnya belum ada yang melakukan harakiri atau belum melakukan mengundurkan diri karena malu, karena tidak bisa mengelola pangkalan minyak yang sangat strategis tersebut gitu ya. Kok belum ada budaya malu gitu ya. Nah, itulah old mind. Saya ingatkan bahwa generasi kita nanti, kenapa saya bilang 2024 lama banget, nanti di 2024 generasi kita penuh malu yang gede. Jadi kayak gini nih pejabat kita nih yang new mind nih langsung mengundurkan diri dan nunduk, ngapunten, saya salah, saya mengundurkan diri. Dan ya mau itu direktur Pertaminanya kayak, mau itu direktur Balongan atau direktur utamanya atau komisaris utamanya, apapun lah. Mudah-mudahan saat ini menjadi pembelajaran bernegara. Kalau salah ya memang salah, kalau nggak capable memang nggak capable, kalau memang ini human error ya akui. Dan kalau ini terjadi, kita jadi belajar bahwa oh, salah itu bukan dosa, salah itu bisa diperbaiki. Karena kalau salah masih jabat, ya kalau di pelajaran kita habitnya nanti ya salah lagi, terus ya nggak dihukum lagi. Ya terus nanti pensiun rumahnya gede, terus mulai menggunakan kata-kata bijak, terus menjadi ahli agama mendadak karena duitnya udah banyak, jadi tahu-tahu menjadi orang bijak gitu ya. Dan bagi saya adalah malu-maluin Anda itu. Lebih baik siapapun itu, siapapun yang terlibat di Balongan, satu, pastikan ini bukan sabotase. Dua, kalau ini human error, mundurlah gitu ya. Ini membuat anak-anak muda, generasi-generasi new mind, generasi milenial, generasi zilenial menjadi oh begitu cara bernegara, oh begitu menjadi pejabat. Dan sekarang singkat cerita Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan ada di video berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius. Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon adalah 3 triliun dolar selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Miley tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika. Kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar 1,9 triliun dolar atau 27.000 triliun. Dari mana? Dari IMF. Minjem dari Tiongkok? Enggak lah, itu printing money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan 1,9 triliun dolar di print kemarin,
yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah, kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati, karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, yang saat ini menjabat adalah mereka yang, dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara, tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi di mana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional, yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan caranya mengakhirinya gimana, gitu kan? Cara mengakhirinya adalah pergi ke Amerika, gitu ya. Saya ada cerita sedikit, ini kisah nyata. Sewaktu saya masih aktif Badan Intelijen Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Karena DIA atau Defense Intelligence Agency tugasnya berbeda dengan CIA, tugasnya berbeda dengan FBI. Jadi kalau tidak punya DIA, banyak hal yang bocor dalam defense atau melindungi keutuhan bernegara. Jadi suatu hari dulu, salah satu tugas di hari Rebo, di mana Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya adalah makhluk ekonomi. Di hari dulu, suatu hari dulu, saya di hari Rabu adalah abdi negara yang mendedikasikan sebagian waktu untuk bidang ekonomi, pertahanan ekonomi. Nah, suatu hari kita kedatangan sama tamu dari Amerika, dari Armada ke-7. Saya tidak sebutkan namanya, tapi saya mau menceritakan dongengnya. Nah, sahabat semua, jadi mereka ini bertanya bahwa mereka melihatkan peta. Peta itu adalah partly bangunan-bangunan di Laut Cina Selatan, pulau-pulau yang dibangun dari sejak 2000-an sehingga tahun 2016-2017. Di situ terlihat bahwa bangunan itu besar sekali, arahnya adalah ke Natuna. Dan pangkalan militer di sana kosong. Jawaban dari pasukan ke-7 itu bilang, nanti ini gasnya dan minyaknya ngambilnya dari Natuna, gitu ya. Pertanyaan dia adalah, Indonesia sebenarnya di pihak mana, gitu ya. Menarik pertanyaannya. Indonesia di pihak mana? Nah, saya bersama 6 senior, mereka-mereka yang sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia pertahanan ini, saya cukup agak shock dengan pertanyaan dari pihak Armada ke-7 ini. Ternyata Indonesia sebenarnya dikaruniai orang-orang pintar, karena ke-6 orang senior tadi menjawab sangat diplomatis. Jawaban dia adalah, kami all along, dari dulu berada di pihak Amerika, tetapi kenapa sih Amerika ngacak-ngacak Indonesia dengan teroris, dengan act of terror? Kalimat itu cukup mensekat mereka, bahwa Amerika ini kalau kita mau bersama-sama kok sering ngacak-ngacak Indonesia sih, gitu ya. Dan jawaban dia, oh enggak, kami jawabannya agak sedikit diplomatis, tapi kita tahu bahwa dia nggak siap dengan pertanyaan tersebut, gitu ya. Terus
ada satu lemparan dari saya adalah, wah enakan sama Tiongkok, karena Tiongkok kalau kita minta portfolio keuangan langsung turun. Zaman dia, wah nggak bisa, Amerika itu swastanya independen, negara nggak bisa atur. Saya bilang, nggak gitu. Amerika itu sewaktu mengambil Libya, mengambil Afghanistan, mengambil Irak, segala macam, militer dulu, habis itu swasta masuk ke sana dan panen akbar, itu perampokan, kita bilang itu. Itu artinya swasta dikendalikan oleh negara juga, dan negara di garis depannya. Serangan-serangan tadi membuat ketujuh orang dari armada ketujuh dari Seven Fleet tadi cukup kaget gitu ya. Dan saya merasa pelajaran yang paling berharga pada saat itu, ternyata Indonesia dikelilingi oleh orang-orang yang powerful, dan begitu di dalam meja sidang itu ternyata sangar juga gitu ya. Dan saya sampai sekarang masih sama mereka karena dia mentor-mentor saya, udah hampir 18 tahun kami bersama-sama. To make story short, mereka akhirnya pamit pulang, dan begitu salaman terakhir adalah, kami sudah datang ke seluruh negara ASEAN, belum pernah kami berhadapan dengan orang-orang powerful seperti Anda. So kami understand posisi Indonesia. Dia menyulurkan tangannya kepada petinggi yang di Indonesia dengan pertanyaan sangat sederhana. So next time, give us the name that we can trust. Jadi ke depan, berikan sebuah nama yang kami bisa percaya. Sahabat, saya tidak urai. Anda boleh artikan sendiri nanti sambil tidur, apa maksudnya nih? Give the name that we can trust. Apakah dia tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang? Atau ini ada grand plan yang lebih besar daripada itu? Tapi itu semua hanya kiasan, hanya sanepo, hanya nanti cerita sebelum tidur untuk Anda diskusikan dengan diri sendiri atau dengan sahabat semua. Saya hanya bercerita bahwa Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang powerful. Sayangnya dia tidak berada di lingkaran politik. Ini sekali lagi, saat ini mereka tidak di lingkaran politik, dan mereka malah apolitik, tidak berpolitik. Seperti saya tidak ada niatan untuk berpolitik. Saya hanya mengajarkan teman-teman melalui udara bagaimana cara cerdas bernegara, bagaimana cara berbisnis tanpa niatan mengambil posisi politik. Andalah instrumennya nanti untuk menjadi new mind, untuk menjadi orang-orang yang baru menguasai Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat menggunakan MMT, karena kita mempunyai infrastruktur yang kuat, yaitu sumber daya alam, sumber daya geolokasi kita, dan kemudian kita menggunakan strategi MMT. Pasti Indonesia 2045 lebih besar dari Tiongkok, lebih besar dari Amerika, karena memiliki apa yang Amerika dan Tiongkok tidak miliki.